pasti luar biasa juga kan? Adik-adik hari ini pasti sehat. Kalian akan mendengarkan firman Tuhan, akan memuji Tuhan bersama saya, Kak Eti, dan kalian. Ya, kalian pastinya kalau anak-anak itu kalau mau memuji Tuhan, mau dengarkan firman Tuhan, gimana keadaannya, Kak? Harus dengan yang baik, bajunya harus sopan, tidak tidur-tiduran, harus duduk di kursi yang pastinya, dan juga harus menyiapkan Alkitab. Tapi kalau orangnya banyak, Kak, ya, kursinya nggak cukup, kan boleh, Kak, di lantai, boleh kan? Boleh, iya. Tapi harus berpakaian yang sopan tentunya, Mas. Iya, Kak. Nah, adik-adik, yuk kita ajak kakak yang ada di rumah kalian, ada ayah, juga ada ibu. Kita ajak sama-sama, kita akan memuji Tuhan dengan lagu taat. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Yuk bangkit berdiri semua adik-adik yang di rumah. Yuk kita bangkit berdiri ya. Musik. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Ya adik-adik, adik-adik kan sekarang lagi di rumah nih, Kak. Gak boleh sekolah, gak boleh ketemu teman-temannya, ya kan? Boleh juga, tapi harus pakai apa, Kak? Masker. Juga rajin apa, Kak? Cuci tangan. Terus pakai apa? Dia cuci tangan aja boleh nggak? Harus? Boleh, harus bersih, pakai sabun. Iya. Nah, adik-adik, kita akan berdoa yuk. Sebelum kita melanjutkan firman kita, puji-pujian kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh berkumpul dengan keluarga di rumah. Kami juga boleh menikmati ibadah online yang sedang kami lakukan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkati hati dan telinga kami, supaya kami boleh dengar-dengaran dan memuji Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik pastinya suka taat kepada orang tua, kepada guru. Juga adik-adik tahu nggak, sumber sukacita dan sumber kepintaran kita, kesehatan kita itu berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kasih, sukacita, dan damai sejahtera berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Yuk Kak, kita juga akan sekarang setelah kita membaca Alkitab, setelah kita mengucapkan ayat hafalan, kita akan memuji Tuhan, Kak. Memuji Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik kan pasti mendengar nih, setiap dipanggil ayah sama ibu pasti mendengar dan harus taat. Kalau dengar itu harus jawab apa, Kak? Iya dong pastinya. Ya. Kalau dengar tapi nggak jawab, berarti apa ya Kak namanya? Nakal juga. Iya bener banget, nggak boleh ya adik-adik kayak gitu. Kalau dipanggil harus jawab ya ibu, atau ya om, atau ya kakek, dan sebagainya. Yuk kita akan nyanyikan ya dengan lagu ya. Dengar Dia panggil nama saya. Jawab apa, Kak?
pagi ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. ya. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, saat ini kami mau menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Sertai kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kakak memulai firman Tuhan, kakak mau mengingatkan kembali firman untuk minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat kan? Firman minggu yang lalu itu menceritakan bagaimana Bapak Yusuf dan Ibu Maria dipilih Tuhan untuk menjadi orang tua bagi bayi Yesus, dan juga menceritakan Ibu Maria yang berkunjung ke rumah saudaranya untuk melihat bagaimana saudaranya saat itu juga sedang mengandung. Adik-adik, mereka menerima kabar sukacita. Saat ini firman minggu ini kita akan buka dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Adik-adik di rumah dibuka Alkitabnya masing-masing ya. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikianlah adik-adik firman Tuhan. Sekarang kita mendengarkan cerita Alkitab. Di sini tadi kita sudah tahu bagaimana Ibu Maria dan Bapak Yusuf adalah calon orang tua dari bayi Yesus. Saat itu Kaisar Agustus memerintahkan seluruh rakyatnya untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing karena akan diadakan sensus penduduk. Jadi karena Bapak Yusuf berasal dari Betlehem, Bapak Yusuf mengajak Ibu Maria pulang ke kampung halamannya untuk melakukan sensus penduduk. Ketika itu di padang gurun di kota Betlehem ada sekawanan gembala di sana yang sedang menjaga domba-dombanya. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan menjumpai para gembala. Mereka menyampaikan berita kesukaan besar adik-adik. Mereka memberitahukan kepada para gembala bahwa akan lahir bagi mereka seorang juru selamat bagi seluruh dunia. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu, pergilah mereka ke kota Betlehem untuk menjumpai Maria dan Yusuf. Benar apa yang dikatakan malaikat itu. Di sana dilihatnya seorang bayi dibungkus dengan lampin dan diletakkan di atas palungan. Para gembala itu menyampaikan apa yang telah mereka alami kepada Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Setiap orang yang ada di situ merasa sukacita dan damai sejahtera mendengar apa yang dikatakan para gembala. Setelah itu, para gembala kembali ke padang gurun adik-adik. Di sini kita diajarkan bagaimana kita taat kepada Tuhan adik-adik. Contohnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Meskipun harus berjalan jauh, mereka tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk pulang ke kampung halaman dengan keadaan Ibu Maria yang sedang hamil besar. Mereka tanpa mengeluh. Lalu contoh yang kedua yaitu para gembala. Meskipun malam hari, mereka tetap pergi ke Betlehem untuk menjumpai bayi Yesus. Inilah contoh teladan bagi kita adik. Apapun yang terjadi, rintangan apapun yang kita alami, kita harus tetap taat terhadap Tuhan. Itulah firman minggu ini. Saatnya kita mau menerima ayat hafalan. Baiklah adik-adik, untuk ayat hafalan minggu yang akan datang, adik-adik buka dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26b. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Adik-adik, Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk saling menolong, yaitu untuk saling menolong sama umat manusia.
tidak memandang dari agama maupun dari suku bangsa. Dan juga Tuhan Yesus mau kita sebagai anaknya untuk memiliki sikap yang manis dan bertutur kata yang sopan. Ya benar Kak, Tuhan Yesus itu menginginkan aku dan kamu supaya kita itu sama-sama merendahkan hati. Dan kita harus minta pertolongan kepada Tuhan apapun yang kita lakukan. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk, Tuhan menginginkan daku ya Kak. Oke Kak, musik. kita di bulan Desember kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tema Natal saat ini mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, adik-adik, kita sekarang Natal nih pakai topi merah, sinterklas, terus ada pohon Natal. Jadi yuk kita mau kabarkan ke seluruh dunia. Ya, kita nyanyikan lagu ya Kak. Hai dunia. Bersama
sekarang kita akan membawa persembahan kepada Tuhan, yaitu caranya gimana Kak ini Kak caranya? Ya adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, pastinya kan masih ibadah online di rumah. Kita menitipkan persembahannya lewat orang tua kita Kak, dengan menggunakan amplop, dan supaya ketika orang tua kita berangkat ibadah ke gereja bisa dimasukkan sama orang tua kita di pengumpulan persembahan. Benar Kak. Jadi kita akan memuji Tuhan, membawa persembahan kita dengan lagu Natal Telah Tiba. Natal telah tiba, Natal telah tiba, bagi Kristus telah lahir. Natal telah tiba, Natal telah tiba, sukacita di hati. Adik-adik, hari Natal telah tiba. Kita mengalami keajaiban-keajaiban di tahun ini dari Januari sampai Natal ini. Adik-adik, yuk kita mau berdoa. Mari kita berdoa persembahan, terus doa Bapak kami ya adik-adik ya. Adik-adik, waktu doa Bapak kami, adik-adik ikutin kita ya di sini ya. Yuk, sekarang kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa persembahan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami lebih dan lebih. Dan kami membawa persembahan yang akan memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus, pimpinan dan penghibur Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik, kita akan mengaku percaya iman rasuli ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita akan mengucapkan selamat Natal ya sama-sama ya Kak. Oke Kak, karena kita Natal tahun ini kan nggak bisa kunjung kemana-mana ya Kak ya, kita di rumah aja. Walaupun kita di rumah aja, kita masih tetap bisa merayakan Natal dengan keluarga kita tentunya. Tetap sukacita ya. Kak? Sukacita dong, karena ini bulan ya sukacita bagi kita Sukacita semua. Natal tetap Di ada. hati selalu ada. Yuk Kak, kita ucapkan sama-sama buat adik-adik ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat